Oke, sampai salah. Om Swastiastu, salam rahayu. Buat pemirsa dimanapun berada, selamat datang. Sampai jumpa lagi di podcast kedua kami, podcast Poker Lawas. Hari ini kami masih di lingkungan kampung kami nih, latar belakang background persawahan. Kami akan berbincang-bincang masalah pertanian, masalah keluh kesah para petani muda kami yang ada di kampung kami. Mudah-mudahan di podcast ini bisa kami menggali keluh kesah para petani-petani kami yang ada di kampung. Ini petani generasi kami yang terakhir ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ada yang mau melanjutkan profesi petani untuk khususnya dulu yang di lingkup kecil dulu di kampung kami. Pertama kami kenalkan dulu nih Pak Mang nih sebagai petani yang termasuk petani generasi terakhir ini, generasi terakhir gimana Pak Man? Kira-kira nih keluh kesahnya apa nih? Sebagai utamanya petani padi lah dulu. Terima kasih. Sekali apa yang disampaikan tadi menyinggung tentang pertanian. Kita sebagai petani banyak hal sebenarnya yang menjadi kendala dalam hal perkembangan pertanian kita di desa. Utamanya di Banjarkekeran. Terkait dengan pengairan, harga pupuk, obat-obatan yang sangat membebankan para petani, kan gitu. Sebenarnya prospek pertanian itu kalau dilihat dari ini sebenarnya sangat mendukung untuk artinya kesejahteraan para petani kan seperti itu. Tapi kadang itu orang cara tuh dari perhatian pemerintah tuh gak kuang gitu. Jadi petani itu merasa di sebuah panen tuh harga tuh kilo gitu. Ya. Masyarakat tuh masuk sing nyak tadi petani gitu. Padahal petani itu yang semangatnya. Padahal yang pesimis dia. Ya, padahal ditekuni pasti akan ada hasilnya gitu. Ya. Mungkin yang menurut pengalaman tiang gitu artinya petani itu gitu loh. Tapi dengan tekad yang kuat pasti bisa menghasilkan dan bisa mensejahterakan petani kan gitu. Tapi kadang tuh kekurangan perhatian oleh itu. Ya. Gitu. Tetap ada kegelisahan juga ya. Gitu. Kalau Aji gimana Aji? Aji juga dikenalkan dulu nih Aji Tian nih. Dia petani kebun apa tuh? Palawija dia nih. Sebagai petani baru lah kita baru mencoba. Dari lapangan bagus lumayan. Terus dari pengalaman kurang. Gini kok tiba-tiba dicoba ada kopi nih gini. Sambil belajar. Terima kasih. Mengasihkan lah. Itu. Pada intinya. Tapi Aji dan merasa gini dan tidak merasa kecil hati gitu menekuni gini profesi jadi petani. Tidak pernah. Jangan beranggapan kita sebagai berkecil hati kalau jadi petani. Sebenarnya petani itu kan kalau bisa betul-betul artinya diniatkan petani itu banyak yang bagus kok, tapi
kita pola kita yang kadang belum belum didukung, kadang dari segi apa namanya penggunaan sistemnya penggunaan alat yang modern gitu loh. Kita masih lebih ke tradisionalnya tuh mempengaruhi masih kan. Itu sebenarnya liu sebenarnya faktor yang bisa dikerjakan oleh petani, bukan cuma yang rago di kampung kan kadang dilihat cuma nanam padi gitu, padahal ane lenan midang rago nyemak sebenarnya gitu loh. Cuma kadang kan rago kadang kebiasaan tok padi tok kan. Padahal yang lain dari padi itu ada sebenarnya masih gitu modelnya. Malah jenis yang ada gini Pak ya, ada yang istilahnya kayak tumpang sari ataukah asal sambilan ternak kayak dulu kan. Malah sekarang lebih fokus gitu loh karena kekhawatiran kan yang itu kalau zaman dulu kan enggak terlalu khawatir dia. Harga masih bagus, masih ada kan. Artinya dari segi gini juga apa namanya itu jaminan harga masih gini kan, enggak seperti sekarang kan gitu ya. Ya. Sangat itu. Artinya menjadi beban bagi petani sebenarnya gitu. Mungkin karena tuntutan ekonomi, kebutuhan kan seperti itu. Jadinya mereka banyak yang keluar untuk mencari penghidupan kan seperti itu. Padahal kalau sebenarnya dilihat kalau di kampung tuh peluang masih ada. Iya, seperti itu. Tapi kadang kan masyarakatnya terutama anak-anak kita yang sekarang lebih enggan mereka untuk turun kebanyakan malu biasanya itu kan gitu. Nah, disampingkan kadang gengsi karena apa? Karena mungkin dari kalau yang lihat dulu kelihatan karena kotor gitu. Dari ini mungkin karena segi pendidikannya merasa lebih tinggi. Ya. Mungkin ya agak ginilah melakoni pekerjaan petani gitu. Gengsi dari segi pendidikan. Beda gitu. teman kita zaman dulu kan kita dari kecil dibiasakan ngikut ya. Ngarit dulu pekerjaan sama dari orang tua yang tua. biasakan kan jadinya kalau sekarang kita udah punya pengalaman di kota baru lagi turun ke kampung itu udah susah membiasakan itu lagi. Kalau udah biasa ngarit apakah segala macam kegiatan di sawah kan kita kan basicnya sawah kan di sini kan sama walaupun ternak. saya sendiri itu kan baru terjun ke dunia petani gitu. Ternyata mengasihkan. Ya, itu seperti apa yang kebetulan juga hobi. Kayak itulah. Artinya apapun yang diniatkan ditekuni dengan hati yang tulus kan pasti ada hasil kayak itu. Ya. Nah, sebenarnya ke depannya Ken Ben menanamkan pola pikir itu mencintai minimal kan mencintai dulu ya. Mencintai ininya dulu, wilayahnya dulu kan gitu. Kalau enggak bisa gitu rasa tidak ada sulit ya sekedar pulang apa kan cuma sekedar seremonial pulang pas ada hari-hari besar aja susah juga gitu loh. Memang sih semua sibuk apa kan di kegiatan di kota tuntutan banyak kan. Kalau memang yang sekolah memang tuntutan di sekolah kegiatan ini itu kan apalagi yang sudah bekerja kadang-kadang selalu tidak ada waktu kadang-kadang selalu pikirannya untuk ngejar ini. Untuk finansialnya kan ada hasil tuntutan dari anak segala macam kan. Dan kedepannya pangsing yang rago ngelah tanah cari telah radena gitu. Di oper alih kan atau modelnya kan alih fungsi pangsing seperti itu. Kan. Pang tetap nu rago ngelah. Intinya kita tidak menolak investor apa tapi yang penting ada membawa manfaat gitu loh. Biar kita tidak jadi penonton gitu loh. Jadi penonton. Bila perlu biar kita yang ditonton gitu. Iya, artinya seperti itu. Sebenarnya kalau petani itu enggak susah-susah amat, enggak ribet tuh, gampang sebenarnya itu. Ya, saya juga sebagai petani baru lah gitu. Setelah dilihat di lapangan tuh, sama sebenarnya kita ini harus ada hobi. Orang-orang muda seperti saya, seperti Haji ini kan baru-barulah terjun sebagai petani. Kebetulan juga hobi man. Karena dari kecil diajak sama orang tua. Ya seperti itulah intinya. Kita dari dulu orang tua kita itu membiasakan kita untuk bagaimana turun ke sawah ikut. Artinya memelihara ternak kan seperti itu. Jadinya biasa rago subuh tanpa kene pun jadinya bisa gitu loh. Gitu. Ya. Ya sampai ngobrol silakan. Asalnya nih ya kurang gini ya
kurang apa ya namanya? Kurang godong kayaknya. Pisang goreng. Ya kembali lagi ke ngomongin masalah pertanian nih. Pertanian. Yang terus terang aja awam sebenarnya masalah pertanian. Tapi sok-sok duak nih. Bukan sok duak, ya minimal kita adalah respect gitu loh. Respect dikit artinya tidak terlalu jauh kita meninggalkan dunia masa lalu. Kita kan kita lahir besar juga di sini kan. Minimal kita ada rasa lah. Terus yang kalau harapan ke depan, Ji, ke depan nih untuk ini ya, untuk Palawija nih terutama nih, ada harapan nih kira-kira nih, Bani mang apa tuh memotivasi nih anak, ayo bertani gitu misalnya, berani? Kenapa nggak berani? Orang peluang sudah ada, lahan berlimpah. Ya, nah, kene itu, jadi pembinaan penting nama situ nih anak-anak tuh kan. Aneh ngelah ilmu di bidang pertanian tuh kan ilmu itu bisa diterapkan di masyarakat kan gitu ngorin. Kalau masalah ilmu sebenarnya kalau di otodidak tidak begitu susah amat. Nah memang ya artinya irago di anu tuh kan pengalaman masih yang nganggo pelajaran sih gitu. Saya belajar dari berapa tahun? Baru 2 tahun tuh. Sudah hafal semuanya. Ya, dari cara penanaman. Karena fokus ya gitu, fokus. Nah, makanya paling intinya kan gitu memang sambilan. harus. Sing tidak ragu nyambilang kalau anu yang ragu bertani itu memang harus betul-betul mengurus tuh gitu. Leluasa lah kita. Kalau khususnya untuk kita di sini kan aslinya basicnya padi bang. Ya. Kira-kira untuk jangka panjang masih bisa enggak kita mempertahankan kira-kira biar fokus basicnya subak kita di padi gitu loh. Ini karena kita ke depan maunya kan membangkitkan pariwisata melalui objek view kita punya view sawah gitu loh. Biar bisa lebih ke depan itu biar fokus lah lebih ke pure padi gitu loh. Berarti kita intinya mengembangkan agrowisata ya di bidang pertanian kan seperti itu. Sebenarnya di rago di pertanian tuh yang ngidang petani itu sing ke fokus terus ke padi sih gitu. Yang ngidang selang-seling yang cara kene itu padi, palawija, padi gitu. Kadang petani rago sing bisa seperti gitu kan. Iya. Karena kadang biasa yo padi kan gitu. Makanya dari itu kita kasih contoh biar ada ini perubahan gitu. Tanam padi 2 kali, terus palawija 1 kali. Ya. Menjadi paman di khususnya di Subak kita itu berapa persen sih sebenarnya penduduk lokal kita ini yang jadi petani dari area yang kita punya di sini? Yang di Banjar Kekeran orang penggarapnya. Jadi yang dari jumlah penduduk rago di Banjar kan hampir kakak tuh di Jumat. Nah ada 50% masih menekuni ini bertani gitu loh. Kurang lebih sih ada 50%. Karena dia lihat soalnya banyak lahan kita tuh udah dikontrakan, digarap sama orang luar, banyak orang dari desa-desa luar itu loh. Nah itu kan sudah artinya sudah ada penyusutan. Artinya untuk ke depan tuh gimana? Kira-kira siapa nanti ke depan nanti cuma 10% gitu misalnya orang kita yang menggarap gimana nih nanti ceritanya nih. Yakin kita masih bisa nih bikin agrowisata nih kalau gini gitu loh. Nah itulah jadi pertanyaan yang tidak ngerti sebenarnya. Sebenarnya di kampung ini kan banyak lahan pekerjaan. Kenapa mesti kita keluar lagi gitu? Sedangkan lahan sudah ada, malahan orang lain yang ke sini. Padahal nyari lapangan kerja ya. Nah, karena itu artinya kene. Mereka berpandangan bahwa kita sebagai petani penghasilan kita itu tidak pasti kan gitu. Iya. Itu sebenarnya makanya yo dikirain cuma 6 bulan sekali. Nah, cenderung yo keluar. Tapi kalau yang bertani secara artinya nanam sayuran, nanam cabai, tanam sayur kacang kan
Itu kita setiap hari Ya, bisa panen itu. bisa rutinitas itu bisa 2 hari sekali kita bisa panen terpenuhi. itu. Kadang belum dilihat itunya gitu loh. Belum tahu dia, Ya. karena belum ada pengalaman. Nah. Yang cara aja tiang itu kan tepuk bu artinya anu tuh. Ya. Nah, senja artinya kocolsan bu Yang artinya sendiri aja 2 minggu aja sudah, kalau udah pulang kampung udah lama rasanya. Sangat energi kampung kita tuh sangat gini nah, bagi tiang sendiri Ya. gitu, yang orang lain enggak tahu lah. 2 minggu tuh lama sekali rasanya enggak pulang. Padahal kita enggak bertani gitu loh. Dengan kepenatan di kota, kita nyari nafkah di kota tuh betul-betul kita punya kampung ini tempat tempat pelampiasan tuh, healing itu Ya. dapat sekali gitu loh. Sebenarnya Sekali. itulah fungsinya kita itu pulang. Sekali-sekali kita pulanglah ke kampung berbaur pada masyarakat kita di rumah sebagai petani atau bagaimana kan sebagai buruh. Artinya bisa berkonsultasi, bercerita apa anunya kan seperti itu, pikiran kan begitu. Nanti pengalaman mereka di kota atau punya pengalaman di bidang apa bisa di-share di rumah. Bagaimana kalau begini kembangan seperti ini kan ada masukan bagi kita sebagai petani kan gitu. Artinya sumber daya yang dia punya bisa diberikan ke kita gitu loh. Sama kayak ini. Nah, ini pura-pura jadi petani nih, pura-pura ya. Pura-pura pangenah kan cara petani. Serius sana soal itu ini. Suatu saat pasti akan beralih ke petani. Ya. Nah kayak waktu. Yang cara jani pengede Kalau tiang sendiri Pak Man, kalau tiang sendiri dulu kan juga tiang merantau. Sekarang nggak mau balik lagi, disuruh merantau nggak mau, lebih asik di kampung. Sebenarnya nyaman, nyaman. Apalagi sebenarnya kita udah bisa lepas ya, semua kegiatan adat itu kan semua di kampung, gitu loh. Setiap 6 bulan, bukan 6 bulan, sebenarnya datang setiap 6 bulan, nyepi 6 bulan. Di sela-sela itu banyak rainan ini, rainan itu, bukan malah setiap bulan kita punya gini kan. Nah itulah kadang-kadang yang pengen punya terlalu gede hayalan gitu. Terlalu sering ngobrol ngorto gini bu, peragat menghayal tinggi-tinggi. Yuk kayak gini, yuk kayak gitu yuk. Tapi sing bergerak. Tapi kadang-kadang kan kita keterbatasan waktu, finansial apa kan. Ya tahulah nanti mudah-mudahan nanti kita dengan niat baik itu kan siapa tahu gitu loh. Ada memang jalan untuk menuju ke situ gitu loh. Seperti banyak sekali sebenarnya gini hayalan itu. Kalau memang kita kan sudah terwujud Pak ya. Kalau hayalan gitu. Nah sedikit demi sedikit contohnya, contoh kecil ya. Kita kan menghayal dulu sambil ngobrol-ngobrol. Contohnya udah buka warung. Sama kayak ini. Kopi. Sama kayak ini tempat kita ini ngobrol ini kan seperti jalan. Kita kan dasar kan menghayal dulu. Ya mungkin sering dianggap remeh apa kan, tapi kan niat kita memang ya apapun kita kerjakan kalau niat kita baik pastilah. Mudah-mudahan nanti ada harapan ke depan gitu loh untuk anak cucu, biar kita tidak bisa lepas pokoknya intinya, entah lagi generasi keberapa lagi nanti tetap ininya nanti magnetnya kampung ini gitu loh. Bagaimana gitu. Kita melestarikan kampung kita kan gitu, memelihara tetap lestari, pertaniannya pangsing hilang ya ke depan gitu, biar nggak punah, kita ngomongin desa wisata itu basic kita itu budaya kita adalah budaya pertanian gitu loh, khususnya di Tabanan budaya kita tuh budaya pertanian aslinya. Pariwisata itu memang mendukung semua itu gitu loh. Jadi artinya ke depan ragong lah panak-panak modelnya ke depan pangnya ya masih ya tetap terjun masih nulis bapak raman tuh dari petani itu pang nu adonya tuh dari petani. Nah faktanya hari ini kan hari ini kan kemarin 2 hari yang lalu kita kan dicekoki tontonan apa entah di media sosial apa itu kan yang kerusuhan-kerusuhan gitu. Kita masih bersyukur kita masih punya tempat untuk untuk lari dari hiruk pikuknya ini politik apa itu kan.
masih punya tempat lah. Ya. Tanpa kita sewa, ngeluarin uang untuk nyewa ini nyewa itu, masih ada tempat kayak ini kan. Ke depan kan tujuannya seperti itu ya. Tetap untuk ada tempat berlindung lah yang nyaman gitu ya. Emang jauh dari hal-hal politik. Emang Rago hidupnya sing ya lepas dari kehidupan berpolitik pasti pasti. Tapi bagaimana berpolitik yang positif kan gitu. Pangsing mabo mempengaruh yang negatif karena Rago gitu loh. Masuk yuk mabo hal-hal yang negatif kan tuh nih. Yang sifatnya positif dan membangun. Mari gitu. Tujuan memajukan desa, mari gitu. Kita lagi semoton jak serius anasan ki. Tumen yang podcast keduaan ki asa aja kok tegang gitu loh. Apa aura Nusantara ini ya, aura Indonesia yang lagi hiruk pikuk ininya ya di media sosial, lihat kurusnya itu yang membuat mood kita tuh kadang sedang bercanda nih. Kekewasan musuh bercanda nih Bu. Nah perlu masih, nah jangan bercanda, jangan serius, pangadon serius gitu. Saya guling tuni dot misi gue sih ngidang nih. Apa namanya nih? Otak itu masih tidak mau ini. Ya paling tidak kita udah ada usaha. Dan mudah-mudahan ke depan biar berlanjut lah, kita punya podcast yang apa ya, yang sudah sangat banyak didukung. Nih kita ada di sini sekarang tuh, kalau ada teman-teman kita nih yang ada tukang syuting, ada tukang apa nih lagi nih. Wah, kamu dulu kameramen gede nih gini. Sambil mengayal siapa tahu nanti kameramen gede. Woi, jangan didukung nih, luar biasa ini. Luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti kita ke depan yang ketiga, yang kini nanti ada masukan dari, ya silakan dah. Silakan dibuka itu channel Poker Lawas. Buka-buka ini ya, komentar, kasih saran kami ya. Betul. Kalau ada yang tidak berkenan, tolong kami ditegur, bukan ditegar ya, ditegur, gitu loh. Kasih masukan. Bila pun nanti kita undang nanti jadi narasumber di sini. Ya betul ya. Ya. Betul gitu. Sebagai kita masukan. membuka ini, kita buka untuk siapapun boleh nanti. Boleh berkeluh kesah, punya ide apa ya. Intinya sambil bercanda lah. Tapi serius. Tujuannya kan mengembangkan masih pangsing ada sistemnya, istilah mencela gitu loh. Ya, ya. Marilah Rago bang masukan yang membangun, bersifat membangun gitu. Ya. Tujuan Rago kan untuk kan Rago mengembangkan Banjar Rago, Desa Nirago kan gitu. Gimana nih kameramen? Masih bisa jalan nih? Udah gelap nih, aman ya. Ya aman, kenal Ji. Ada Ji lagi Ji. Ini aja. Curahkan saja isi hatinya jadi orang kampung nih. Kan pada saat singlah pipis kan mengatasi kan pamang sing kita. Pengalaman sebenarnya masih Rago tuh tani kadang kesulitan Rago di panen kan, sebuah panen. Digantiin kaltuan cari pipis sing lah. Modal itu hilang tuh. Kenang menjadi tahu. Biar nyilir ada yang sih kita. Lu gitu. Semasih ada LPD dan KUD yang menyiapkan dan koperasi. Jangan rentenir. Sih. Jadi kan nyilih yang nyedang alih hubungan ringan gitu. Iya. Pangidang kan Rago. Dijaga gitu. Kejang gitu. Hampir irago teman kalau di desa tuh di Singado lah. Nu nyidah mulahan ngalapaku. Ngalap kejukut ya sing beli sing kita. Duh ngidang Rago ngide ya nyamo cuma ngide lah tabio ngide hidang tabio. Coba kalau merantau Rago di kota gitu nyenkan ngide. Maling. Maling. Yang cuma dak kajukut tabio nang lah nang mana ide bang itu. Di samping tuh Rago Jojuma tuh kan ada sistemnya menyamu brayo. Itu tidak bisa kita deteksi ini tuh pengeluaran tidak terduga itu yang gitu tuh. Yang jangan dianggap sepele itu, walaupun kecil tapi kadang sering kita tidak tentu kan. Jadi banyak orang Rago banyak kudo kadang belum tentu 1 bulan itu besi bisa ada lu bisa kan gitu. Itu pengeluaran Rago konen len-lenan. Tapi itu bagian dari ini apa namanya tuh perputaran ini tuh. Tetap kita syukuri masih bisa melewati gitu ya. Itu giliran aja maluan jak durian gitu yang masalah Pasti akan mengalami gitu. Nah artinya kene iki masih meneh Rago
petani itu mudah-mudahan pemerintah masih memperhatikan masalah harga artinya komunitas Rago nih silang pangsing di saat Rago komunitasnya atau di bidang artinya sayur mayur apa aja benar padi di saat ada barang harganya pangsing anjlok saja gitu artinya sing Rago mana po. Artinya kita hendak berlindung kemana lagi gitu. Satu tempat berlindung ya gitu dah. Di LPD, tempat berlindung di koperasi itu. Mungkin tempat berlindung hijau bintang mentok-mentok. Kan itu Rago kadang masih keluh kesah petani itu monto yang lebih anona. Kan yang Rago berharap sangat memang ya orang yang pemerintah ada perhatian jen kaden anona gitu. Ya terutama kan gitu ya. Kalau kita mau menjadi pekerjaan apapun yang membuat kita semangat itu adalah ini outputnya ya, hasil gitu. Kalau sudah kita tahu nanti hasilnya akan gini, pasti kita beda semangat gini ya kan, moodnya lebih bagus kan, semangat beda gitu dengan merawat. Kalau di petani kan itu semangat lah merawat segala macam kan, dak ogah-ogahan kita gitu loh. Aja makin tapi gini punya abian api gini ki makin. Genap makin punya. Apa amangan gitu. Cabe punya. Kacang punya. Terong punya. Bawang sih ada. Punya. Wah lumayan. Tinggal tendang duduk manis saja sekarang. Sekian gitu. Tinggal kalau nggak percaya coba bisa cek kebun. Artinya petani-petani yang tekun artinya. Walaupun bedik tapi tetap di tekunnya ada. Lantur yang bisa ngelantur tuh. Artinya sekarang ini, besoknya ini gitu. Padi, cabe, kacang, tetap tuh bertahap. Ya. Berarti pinter ya jadi petani. Harus pintar baru belajar. Memang harus pintar jadi petani itu. Saya ngeblog sana di petani. Nyenang orang blog dari petani. Mau yang blog dari petani bisa. Ngidang. Nah, jadi memang khususnya di ini apa namanya? Di basic kan di padi gitu. Ya. Yang jika sehari-hari kan makin aja dah baru berapa minggu berapa bulan nih tidak ada hujan sudah mulai mengeluh masalah pengairan irigasi. Itulah yang jadi kan? Masalah biasanya kalau pengairan tuh. Gini. Kalau dulu ya waktu kita kecil tuh kalau di kali nggak pernah airnya surut. Sekarang kene pengaruhnya tuh. 1 minggu aja gak hujan surut dah. Kene pengaruh tuh. Ya bunyatnya. Di hulu tuh kadang boliu kene kan. Artinya aja mecah. Ya daerah-daerah resapan air tuh bo bedik gitu loh. Jadi boliunan mereka tuh di halaman pun di beton gitu. Artinya peresapan yang kurang. Yang ada kan ada ini ya itu. Debit gininya udah kecil sekarang di sumbernya gitu. Dan Rago kan terus terang Rago di ini di Subak. Rago di penatahan orang, nak sing lah bendungan, Rago sing lah mata air istilahnya. Artinya Rago madalang tatak tiis tuh. Tiisan istilahnya. Empal dia pangkung tiisan. Berarti itu masih mempengaruhi ya karena apa namanya itu pembetonan tuh. Daerah resapan itu udah berkurang, dan hujan itu sing meresap turun yo langsung yo. Lewat langsung ke saluran di anu gitu. Jauh beda sama yang dulu. Zaman Pido kan sih gitu. Biar pengalaman artinya sebelum anu tuh kelus hujan nunggu deh ya memahri telabah gitu. Jadi hujan 1 minggu aja hilang gitu. Nah kembali lagi ke topik kita hari ini. Tapi Ajo mana gua sani ngomongan pertanian nih. Sing namang ludna apa sing namang dia ngomong pertanian di podcast bila. Wah, gagah nih di podcast. Artinya gregetnya apa kira-kira nih topik kita hari ini, gregetnya endingnya nanti ya biar bermanfaat nih bagi untuk pemirsa nih. Yang ngidang sih artinya Rago petani itu kan caranya jadi petani pang sejahtera kan gitu. Ya semua sih berharap seperti itu kayak gitu. Itu ngidang pengharapan tuh kan gitu. Berharap pasti kita harus berharap seperti itu. Pangsing hilang kene Rago. Mane padane mood Rago jadi petani. Dan tiang pun juga ada hilang moodnya untuk mengembangkan pariwisata nanti gitu loh. Karena itu saling mendukung gitu. Dan apa daya mungkin untuk saat ini belum bisalah seperti menjadi investor lokal yang gimana ya masih kita tertatih-tatih lah
Ya, minimal gini Pak, artinya ide itu ada, Ya. saling bagaimana kita saling hayalan, Nah, menghayal, itu malu kan hayal, gitu. setinggi-tingginya. sedikitnya Cek pragat, menghayal. Seko bedek mulu yang ragu kacepok mak. Tapi pasti ya. Jalan seko bedek, sing ngedain Iya, iya, iya. cepokan mekeber kan gitu. Sing kan ben ragu bedek-bedek seko bedek yang penting ada niat. Ya. Ditekuni. Nah, tuh. Gitu Jadi Aji ingin hasil harga-harga untuk gini ya kebunnya masih aman. Cuma harga cabenya jadi kendala sekarang. Agak turun praktis. Nah mulu gitu tuh. Jadi Tapi ngenen beli rabuk ngenen. yang mudah liu. Memadai, ya. Aduh. Dapatlah dikit. Yang mudah liu ada sing kan artinya lebihan harga ngelah kan sing salah yang ngelah bedek harga mudah sing mana po. Tapi mudah dicabe di pare mana Nah, gitu. gitu. Nah, itu artinya Saling saling mendukung buat. Iya, iya, iya. Gitu kan jasaan malunya anu apa ada ben anu kene nih segitu. Gimana kameramen? Sudah? ya, podcast lain daripada yang lain nih. Ya Jack selalu nakonin kameramen. Gimana masih siap? Nah, harusnya kan talentnya yang ini ya kameramen. Nah ini lagi lighting masih siap. Ini udah gelap nih gimana? Apa kami tutup hari ya? Nah, gitu nah Mbak Yogano masih nah ya berhubung seperti yang bilang tadi, saya bilang tadi kita terus terang aja lagi kondisinya semua nih bukan teman-teman di kota saja. Teman di Jakarta, teman di mana melihat situasi media sosial, tontonan di ini sekarang di online tuh. Kita di kampung aja sekarang moodnya juga nggak ini kena dampak ini. masih emas nih. Kita ada bisa sinidang sirago mencando jadi ini. Harusnya kita bahagialah untuk apa namanya nih. Yang podcast kita yang kedua kan. Ikut kita bad mood nih. Ya mudah-mudahan ya kita doakan dari desa nih dari kampung kami semoga semua baik-baik saja ya. Jangan terlalu berlebihan lah. Kasihan juga masyarakat kecil kita yang di pedesaan ini kena dampak ya. Harapan kami Indonesia tetap baik-baik. Kita doakan dari kampung nih untuk Indonesia nih ya. Semoga negara kita ini aman lah ya. Kasihan juga nanti ke depannya enggak tahu nanti masa terus generasi kita ke depan seperti ini ya. Gitu. Gimana ada inilah pesan lagi Paman dari ini? Cukup seperti itulah artinya pesannya. Ya. Mudah-mudahan kita kalau gitu kita cukup ya dulu ya ngobrolnya karena berhubung kita moodnya juga ini ampuro niki pamirsa pokok lawas ya kita jangan terlalu ini ya terlalu diambil hati niki podcast kami niki mudah-mudahan ada manfaat. Nah ya kami tutup dengan para Santi niki Om Santi.